Jadi sebenarnya Badan Litbang ini merupakan pewujudan pilar ketahanan kesehatan nasional. Kalau kita lihat di depan kita, tadi saya bilang ke Bu Kadis, ini kaya banget kita sesungguhnya. Bapak Ibu bisa melihat hamparan kekayaan alam kita itu ada di depan kita. Kita berpikir, andaikan ini kalau ginseng, kalau di Korea, ini mungkin siapa yang pulang nanti pasti akan bisa membawanya. Namun Bapak Ibu, jangan kita berkecil hati. Hortusmed ini itu sudah melakukan riset yang luar biasa dan sudah mendapat anugerah arsip nasional di mana para pakar bersetuju dari hasil riset yang ada, ternyata temulawak itu khasiatnya jauh lebih besar dibandingkan ginseng Korea. Jadi temulawak yang terhampar ini kalau dulu mungkin kalau anak-anak kita nggak mau makan, itu kan cekokin dengan temulawak. Kalau ada orang yang istilahnya orang kampung sakit kuning, itu dicekoki dengan temulawak. Dan itu nggak salah, karena memang khasiat dari temulawak itu yang pertama itu adalah memperbaiki liver kita. Jadi bapak-bapak yang masih merokok, ganti dengan cekokan temulawak biar liver paru-parunya biar sehat. Insya Allah ini temulawak ini kita akan berjuang sampai tingkat internasional. Jadi tinggal satu klik lagi, ini nanti temulawak ini adalah tanaman asli Indonesia yang diakui secara internasional. Tentu harapan besar kita bukan hanya untuk UPF, tetapi masyarakat sekitar seperti tadi yang disampaikan Bu Kadis, ini bisa juga merasakan manfaat adanya UPF ini di sekitar masyarakat. Bisa kita membayangkan kalau nanti empon-empon ini semua sudah menjadi bahan baku utama dan kebutuhan pasar itu meningkat, tentunya UPF tidak mampu untuk memproduksi dari bahan baku tersebut. Pasti membutuhkan petani-petani kita untuk bisa bekerja sama. Tentunya petani-petani ini menjadi binaan dari UPF Tawangmangu. Saat ini kami sampaikan rumah UPF Sarjito ini sedang mengembangkan ada 12 simplisia. Jadi simplisia ini adalah bahan baku yang terdiri dari dedaunan yang sudah dilakukan sebuah riset yang menyatakan simplisia ini tepat untuk baik itu osteoartritis dan lain sebagainya, termasuk diabetes dan lain sebagainya. Ini sedang kita persiapkan menjadi sebuah fitofarmaka yang nanti insya Allah bisa masuk ke dalam formulari nasional, sehingga nanti tidak ada lagi alasan, mohon maaf ini BPJS, tidak ada lagi alasan kalau obat-obat yang berasal dari bahan alam itu tidak bisa diklaimkan oleh BPJS. Jadi kalau sudah masuk fitofarmaka, kemudian masuk di dalam formularium nasional, tentunya ini merupakan sebuah kebanggaan kita. Kita bangga terhadap isi alam yang Allah berikan kepada kita. Jadi ini sebuah hal yang luar biasa. Sebenarnya klinik Pratama, jadi sebelum klinik utama, ini sampai saat ini ada klinik Pratama. Ini juga atas saran dari Bu Kadis. Jadi harapannya klinik Pratama ini khusus untuk memang yang kesrat. Jadi pelayanan kesehatan tradisional yang rata-rata pasiennya itu 50 sampai dengan 100 pasien per hari yang membutuhkan pelayanan kesehatan tradisional. Jadi di sini ada akupunturnya, ada
fisioterapinya dan lain sebagainya. Termasuk dia keluarga kita pulang itu membawa obat yang bukan dari kimia, tetapi yang berasal dari hasil penelitian tersebut yang dikemas di dalam simplisia atau juga berupa kapsul. Untuk itu tentunya harapan kita ini bisa dimanfaatkan. Kemudian 2023 B2 P2TOT ini itu bergabung dengan Rumah Sakit Sarjito. Harapan besar dari Bapak Menteri Kesehatan agar hasil-hasil riset ini bisa langsung diuji cobakan juga di Sarjito, dan ini tentunya membawa manfaat yang luar biasa untuk masyarakat dan juga tentunya keluarga-keluarga kita yang membutuhkan. Khususnya untuk klinik utama, setelah kita melihat kebutuhan dari masyarakat yang ada di Karanganyar dan sekitarnya, khususnya di UPF Tawangmangu, tentunya sebagai rumah sakit ini harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat kita. Rumah sakit Sarjito merupakan rumah sakit milik Kementerian Kesehatan. Kami mempunyai 881 tempat tidur dengan 450 tenaga medis. Jadi 440 itu dokter, spesialis dan subspesialis. Tentunya dengan resources yang luar biasa, itu alangkah indahnya kalau sejawat-sejawat itu juga bisa melakukan praktek di UPF Tawangmangu. Kemudian kami juga merupakan rumah sakit pendidikan utama FKKMK Universitas Gadjah Mada. Jadi calon dokter spesialis di Sarjito itu sekitar 1.500 per hari. Baik yang mau mengambil spesialis, subspesialis, fellowship dan lain sebagainya. Jadi ini akan melakukan sebuah kolaborasi. Saat ini UPF ini juga badan diklatnya alhamdulillah sudah bekerja sama dengan beberapa instansi, baik instansi pemerintah maupun instansi swasta. Jadi seperti Universitas Trisakti Jakarta, khususnya Fakultas Kedokteran, ini juga sudah melakukan stase bagaimana untuk melakukan sebuah saintifikasi jamu, dan itu yang akan dikembangkan di saat mereka itu lulus menjadi dokter. Dan banyak sekali yang bisa dikembangkan di UPF ini. Mudah-mudahan kehadiran klinik utama Corpus Med ini bisa berkolaborasi dengan puskesmas, kemudian dengan rumah sakit umum daerah dan rumah sakit swasta seperti PKU Muhammadiyah dan lain sebagainya. Jadi kita bersama-sama bersinergi, berkolaborasi untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sehat dan mandiri.